Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai perubahan lingkungan. Dengan saya sendiri, Katarina Anandasari, dan rekan-rekan saya. Ayo simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gaisa Dinadila Siswoyo, NPM 1913024016. Di sini saya akan membahas tentang materi perubahan lingkungan. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat di dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Manusia sebagai makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekologi, seperti kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, hilangnya suatu populasi, dan sebagainya. Keadaan ini diperpanjang oleh eksploitasi sumber daya alam untuk menunjang kehidupan dari manusia tersebut. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Yang pertama, yaitu faktor alam. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam terjadi tanpa adanya campur tangan dari manusia. Misalnya seperti bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, badai, gunung meletus, gempa bumi, dan berbagai bencana lainnya. Lalu yang kedua yaitu faktor manusia. Perubahan lingkungan karena faktor manusia disebabkan oleh kegiatan dari manusia. Tujuan sebenarnya dari kegiatan manusia yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan makanan, pakaian, perumahan, dan obat-obatan. Namun kegiatan tersebut seringkali menimbulkan kerusakan akibat penggunaan bahan kimia maupun aktivitas fisik yang merusak. Contohnya penggunaan insektisida, penebangan hutan secara liar, perusakan terumbu karang, limbah industri, hingga eksploitasi sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Yuk simak lebih lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat berbahaya ke lingkungan disebabkan oleh tadi, yaitu yang dari alam dan juga aktivitas manusia. Nah, pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Menurut kalian, apakah pada gambar itu merupakan pencemaran? Nah, apakah yang tercemar? Ya, benar banget. Di gambar ini merupakan pencemaran sungai atau pencemaran air. Nah, mari kita simak mengenai penjelasan pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti di sungai, danau, kemudian lautan yang diakibatkan oleh masuknya zat yang berbahaya atau masuknya organisme tertentu yang menyebabkan kualitas air itu menjadi turun. Nah, coba teman-teman lihat. Nah, ini ada air bersih dan air yang tercemar. Apakah kalian mau meminum air yang tercemar? Tentunya tidak ya. Nah, terlihat nih mana yang tercemar dengan air yang tidak tercemar. Nah, air yang tercemar ini seperti di sungai dapat membunuh organisme-organisme di dalamnya, termasuk ikan-ikan di sungai, sehingga kehidupan di dalamnya itu menjadi rusak ataupun bahkan tidak ada. Nah, penyebab pencemaran lingkungan ini berupa limbah industri, limbah rumah tangga, kemudian limbah medis ataupun aktivitas-aktivitas manusia lainnya. Dapat juga disebabkan oleh aktivitas alam seperti tanah yang erosi dan lain sebagainya. Nah, pencemaran sungai ini sangat berbahaya ya bagi tubuh kita juga karena kita bakal mengonsumsi minuman, sehingga pentingnya kita untuk menjaga sumber air di lingkungan kita. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pencemaran udara. Pencemar udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur yang berbahaya ke dalam atmosfer yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah,
Kerusakan dari pencemaran udara ini dapat mengganggu kesehatan manusia dan juga menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh adanya polusi akibat pembakaran atau CO2, lalu ada klorofluorokarbon atau CFC, dan senyawa-senyawa hidrokarbon. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau darat ini adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah menyebabkan menurunnya kualitas tanah tersebut. Nah, di mana polutan ini dapat berupa zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Menurut sumbernya, pencemaran tanah ini dibagi menjadi tiga, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Lalu ada macam-macam limbah. Macam-macam limbah ini digolongkan menjadi 5, yaitu limbah cair, padat, organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Lalu ada dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan ini dapat membawa banyak perubahan bagi lingkungan. Misalnya pada bahan pencemaran yang tersebar melalui jaring makanan hingga siklus biogeokimia. Adapun dampak yang dapat diakibatkan dari pencemaran lingkungan antara lain yaitu punahnya spesies, gangguan keseimbangan lingkungan, keracunan, lalu penyakit, ledakan hama, pemekatan hayati, kesuburan tanahnya berkurangnya kesuburan tanah, lalu terbentuknya lubang pada ozon dan efek rumah kaca. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Komang Ayu Junia di sini. Di sini kakak akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu perubahan lingkungan, kemudian pencemaran lingkungan, dan materi-materi yang lainnya, kalian juga harus mengetahui bagaimana sih upaya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh lingkungan. Dalam etika lingkungan, pelestarian lingkungan dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan. Usaha tersebut dilakukan dengan cara seperti konservasi, kemudian pengolahan dan daur ulang limbah, serta penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dosis dan peruntuknya. Konservasi itu sendiri merupakan usaha untuk melindungi, mengatur, dan memperbarui sumber daya alam. Beberapa contoh konservasi lingkungan diantaranya yang pertama ada konservasi sumber daya alam hayati, meliputi perlindungan tempat hidup satwa melalui taman nasional. Kemudian konservasi tanah itu meliputi reboisasi, pembuatan sekedan, dan juga rotasi tanaman. Kemudian konservasi hutan, meliputi peraturan penebangan hutan. Kemudian ada konservasi air, meliputi pembuatan waduk. Dan yang terakhir ada konservasi energi, meliputi pemanfaatan sumber energi alternatif. Nah, pada dasarnya terdapat 3 cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta untuk melestarikan lingkungan, yaitu secara administratif, secara teknologi, dan secara edukatif atau pendidikan. Nah, penanggulangan yang pertama yaitu penanggulangan secara administratif. Nah, penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, di mana pemerintah membuat peraturan-peraturan atau undang-undang yang membahas mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian penanggulangan yang kedua yaitu penanggulangan secara teknologis, di mana penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis itu misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Penanggulangan yang terakhir yaitu penanggulangan secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Nah, melalui pendidikan formal di sekolah itu misalnya dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan juga pendidikan agama. Nah, melalui jalur pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Baik adik-adik, sekian materi mengenai upaya mengatasi masalah lingkungan. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Febriani. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang pemanfaatan limbah. Jadi pemanfaatan limbah itu terbagi menjadi 2, yaitu pemanfaatan limbah organik dan pemanfaatan limbah anorganik.
Nah, yang pertama kita bahas adalah pemanfaatan limbah organik. Jadi, limbah-limbah organik itu adalah limbah-limbah yang berasal dari benda-benda yang hidup, seperti daun, kertas, kotoran, ataupun ranting. Sebenarnya, limbah-limbah organik ini dengan sangat mudah dapat terurai oleh mikroorganisme pengurainya. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan kembali limbah organik ini menjadi barang-barang yang berguna dengan cara didaur ulang dan tanpa didaur ulang. Nah, pemanfaatan limbah organik dengan cara daur ulang itu seperti sampah-sampah seperti sampah sayuran, sampah daun-daun kering, sampah kotoran, itu bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah-sampah seperti kertas itu bisa kita daur ulang menjadi kertas pembungkus ataupun kertas tisu, kertas koran, atau kertas tulis lainnya. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan limbah organik tanpa didaur ulang. Jadi, tidak semua limbah organik itu bisa didaur ulang untuk dapat digunakan kembali. Seperti halnya ban karet bekas, serbuk gergaji, ataupun kulit jagung. Ban karet bekas ini bisa kita gunakan langsung sebagai tempat sampah, ember, sandal, meja, ataupun kursi. Sedangkan serbuk gergaji kayu itu bisa kita jadikan sebagai media tanam jamur. Dan kulit jagung bisa kita olah menjadi hiasan seperti bunga-bungaan. Selanjutnya adalah pemanfaatan limbah anorganik. Jadi, limbah anorganik itu adalah limbah-limbah yang berasal dari benda-benda tak hidup atau bahan sintetis, seperti minyak bumi, sisa-sisa bahan kimia, botol kaleng, ataupun botol plastik. Sama halnya seperti pemanfaatan limbah organik, pemanfaatan limbah anorganik ini juga terdapat dua cara, yaitu dengan cara didaur ulang dan tanpa didaur ulang. Nah, yang pertama adalah pemanfaatan limbah anorganik dengan cara daur ulang. Limbah-limbah yang dapat didaur ulang ini seperti aluminium, kaleng, pecahan kaca, toples itu bisa dileburkan kembali dan dapat diolah menjadi barang yang lebih berguna. Sedangkan sampah anorganik yang tanpa didaur ulang ini seperti botol plastik bekas itu bisa kita jadikan sebagai mainan anak, pot, atau hiasan. Nah, begitu juga dengan pecahan kaca itu bisa kita jadikan sebagai hiasan dinding ataupun lukisan. Selain bahan-bahan yang disebutkan tadi, sampah anorganik ini ada juga yang dinamakan sampah B3. Apa sih itu B3? Jadi, sampah B3 itu adalah singkatan dari sampah bahan berbahaya dan beracun. Jadi, sampah B3 ini harus ditangani secara tepat agar tidak menimbulkan kerusakan atau membahayakan. Nah, pengelolaan sampah B3 ini terbagi menjadi 3, yaitu pengelolaan secara fisik, kimia, dan biologi. Baiklah, pengelolaan limbah B3 secara fisik itu menggunakan 3 metode. Metode yang pertama adalah menyisihkan komponen, yang kedua adalah memisahkan antara padatan dan cairan, dan yang ketiga adalah membersihkan gas. Pengelolaan limbah B3 yang kedua yaitu secara kimia. Secara kimia, sampah B3 ini dapat dilakukan dengan cara stabilisasi atau solidifikasi. Nah, stabilisasi dan solidifikasi itu adalah sebuah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan sifat kimia dan bentuk fisik melalui tambahan senyawa pereaksi atau bahan tertentu yang bisa digunakan untuk membatasi, memperkecil pelarutan, penyebaran kadar atau daya racun limbah. Yang terakhir adalah pengelolaan limbah B3 secara biologi. Nah, yang paling terkenal pengelolaan limbah secara biologi itu adalah fiktoremediasi serta bioremediasi. Jadi, fiktoremediasi itu adalah penggunaan tumbuhan dalam proses akumulasi serta absorpsi berbagai bahan racun dan berbahaya dari tanah. Sedangkan bioremediasi itu menggunakan jenis mikroorganisme atau bakteri sebagai bahan
untuk menguraikan atau mendegradasi limbah B3 tertentu. Kedua proses itu tak kalah aktif untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah B3 ini. Nah, itulah tadi tentang pemanfaatan sampah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Kusumaningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai perubahan lingkungan, yaitu etika lingkungan. Sebelum menjelaskan tentang etika lingkungan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu etika. Etika dapat dipandang sebagai kebiasaan hidup yang baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika lingkungan adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kelebihan berupa derajat, kecerdasan, budaya, dan keyakinan terhadap penciptanya, seiring dengan perkembangan teknologi memang telah berhasil membawa manusia untuk menaklukkan dan bahkan merajai bumi. Apabila manusia mempunyai pandangan seperti itu, maka akan terjadi pengeksploitasian sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Hal ini menandakan bahwa manusia bukan merupakan bagian dari lingkungan dan hal ini akan menyebabkan bencana dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi bencana alam, diterapkan etika lingkungan, di mana manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban melestarikan keseimbangan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari peran serta lingkungan, sebagaimana manusia merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu mata rantai yang tidak dapat terpisah. Untuk itulah manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar lingkungan tetap lestari. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Agar tujuan tersebut dapat tercapai perlu dilakukan hal-hal diantaranya yaitu yang pertama mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin. Yang ketiga mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Manusia adalah komponen biotik yang memiliki pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi. Dengan ilmu dan teknologinya, manusia berpengaruh besar untuk memusnahkan maupun meningkatkan ekosistem. Sehingga etika lingkungan ini perlu diterapkan dalam kehidupan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.